perkenalkan dulu, saya Abdul Akbar sebagai kameramen atau moderator. Dan saya Yegita Inkan berperan sebagai host. Kemudian saya adalah Erdinia sebagai penyuluh kedua. Dan saya sebagai Marta Surya Wijaya sebagai petani. Dan saya Emal Prajibero sebagai penyuluh. Selamat menyaksikan sampai tamat. Oke, selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Dupan. Apa itu Dupan? Dunia Peternakan. Jadi pada hari ini kita akan menghadirkan beberapa rekan-rekan. Bisa dilihat ada Pak Alfariji, Bu Erbidinia, dan juga Pak Marcel. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Oke, seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan satu persatu. Gimana nih Pak Alfariji? Ya, perkenalkan nama saya Emal Prajibero. Saya penyuluh dari wilayah 6. Oke, sekarang kita lanjut ke Bu Dinia. Perkenalkan, nama saya Erwidinia. Asal saya sebenarnya dari Sumatera Utara. Cuman saya pindah ke sini karena ikut suami. Oh, jauh ya Bu? Iya. Dari Sumut ketemunya jodohnya di Cinagara. Oke. Kenalkan, nama saya Marcel, petani cabai dan ternak kambing. Oke, tadi kan saya mau nanya banget nih ke Pak Marcel ya, selaku petani dan juga peternak. Kalau boleh tahu, petaninya itu petani nanam apa, Pak? Sama Bapak punya ternak apa? Kalau saya petaninya menggeluti di bidang cabai, Bu. Terus kalau peternakan di bidang kambing PE itu udah 34 ekor. 34 ekor. 340 ekor. Dan Banyak kemarin juga ya? udah lahir lagi, Bu. Oh, udah lahir lagi. Iya. Selamat ya, Pak. Ya, Oke, tadi saya sempat kaget sebenarnya. Bapak ini bilangnya 34. Itu udah banyak banget. Tapi ternyata lebih banyak banget karena dia tadi bilang 340 ekor ya. Terus alhamdulillah baru juga tadi ada kan yang baru. Nah, kalau misalnya mau tahu ini kalau yang cabai nih, Bapak ada berapa hektar sih, Pak? Dapat berapa hektar? untuk cabai itu 5, Bu. Tapi sekarang ingin mencoba nanam sawi-sawian gitulah, Bu. Oke, makasih ya Pak Marcel. Sukses selalu sama usaha pertanian sama peternakannya. Oke, sekarang kita lanjut kepada para penyuluh nih dari wilayah 6 ya, berdua ya. Kalau boleh tahu ini wilayah 6 itu mencakup Cinagara, Caringin ya? Oh iya. Oh, kalau untuk wilayah 6 sendiri memang mencakup Cinagara, Bu. Bapak Ibu kan sama-sama di wilayah 6. Nah, kalau boleh tahu untuk di daerah wilayah 6 ini jenis komoditi yang paling banyak gitu, yang most di antara wilayah 6 ini apa sih Pak? Jenis komoditinya kira-kira? Banyak juga, Bu, di wilayah 6 itu. Bisa juga dari pertanian, yaitu bisa dari menanam salak, nanas, dan buku, banyak juga sih, Bu. Nah, untuk peternakan itu dari peternakan domba, sapi, ayam, juga, Bu. Sangat beragam juga ya Iya. Pak. Sangat kaya gitu ya wilayah 6 ini. Oke. Alhamdulillahnya, Bu. Benar, Bu, kemarin itu saya dan tim penyuluh wilayah 6 bersama Ibu Dinia juga mengalami krisis El Nino. Nah, karena sudah beralih musim, kami para penyuluh was-was dalam menghadapi musim penghujan ini. Kita melihat ke belakang, yakni pada tahun 2022, curah hujan yang sangat tinggi memberi dampak pada banjir dan bencana alam. Tentunya kami tidak mau kembali terjadi ketidaksiapan menghadapi hal tersebut. Pastinya bakal terjadi dan mengakibatkan gagal panen dan kerugian yang sangat besar. Oke. Terus Pak, kan tadi banjir ini bisa mengakibatkan kerugian bahkan gagal panen. Nah, selain banjir ini pasti ada beberapa faktor yang juga bisa mengakibatkan kerugian dan juga gagal panen. Kira-kira selain banjir itu apa aja ya Pak? Oke, Bu, jadi di setiap tanaman itu memiliki kebutuhan air masing-masing. Contohnya padi. Nah, padi ini tidak setiap waktunya harus diberi air.
alias dia juga membutuhkan air dan harus dipenuhi hanya sesuai kebutuhannya. Nah, jika dalam musim hujan ini kan air itu selalu ada menyairi tanaman-tanaman kita. Hal tersebut inilah bisa mengakibatkan kelayuan, terus daunnya layu, busuk akar, dan bahkan mengakibatkan kematian. Jika hal ini terjadi pada skala yang besar, sudah dipastikan gagal panen. Oh, begitu ya Pak. Terus untuk Bapak sama Ibu penyuluh ini kan nanti itu dalam menghadapi musim hujan ini ada beberapa strategi lah ya. Strategi baik bagi petani, baik dari pemerintah atau Bapak Ibu sebagai penyuluh. Itu kira-kira bagaimana Pak strategi yang akan dilaksanakan? Untuk strateginya, dalam menghadapi hal tersebut, petani bisa mengatur pola tanaman yang sesuai dengan musim. Misalnya gini, untuk petani bisa memilih tanaman musim yang cocok di musim hujan ini, seperti padi, jagung, kacang hijau, kedelai, dan ubi kayu. Karena dibandingkan tanaman lain, mereka ini yang lebih membutuhkan air. Nah, jadi selain itu juga kami menerapkan pola tanam tumpang sari, di mana menanam tumpang sari ini biasanya menanam beberapa tanaman dalam satu lahan. Nah, itu biasanya ada tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan juga ada tanaman yang tahan terhadap banyak air. Nah, tanaman ini biasanya itu berupa sayuran hijau ataupun kacang-kacangan. Lalu bagaimana peran kami sebagai penyuluh dan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut kepada para petani? Nah, jadi sudah saya dan Pak Alpariji sampaikan bahwasannya kami siap bersosialisasi kepada para petani untuk menanggulangi masalah tersebut, dan kami juga siap untuk terjun ke lapangan langsung. Sumpah itu untuk saya sangat-sangat bersimpati dan juga sangat bangga kepada para penyuluh yang selalu siap siaga. Pastinya kan para penyuluh ini harus siap terjun ke lapangan ya. Apalagi memang banyak sekali masalah-masalah yang selalu krusial ya Bu. Oke, jadi sekarang kita balik lagi. Tadi saya tuh mau menanyakan satu yang tadi saya ingin tanyakan. Gini ke Pak Alpariji, kan tadi tuh yang mengenai tentang padi ya, itu kan nggak selalu diberi air ya. Nah, jadi maksudnya gimana ya? Kalau misalnya padi itu tidak harusnya nggak diberi air tiap waktu, tapi dalam masa hujan ini kan selalu turun air ya, dimana air itu pasti menggenangi lahan sawah tersebut. Nah, itu cara untuk menanggulanginya itu seperti apa Pak? Nah, ini dia jadi Bu, dalam tanaman padi pada masa menjelang panen sekitar 2 minggu, sebelum panen itu harus dikeringkan. Lalu bagaimana hal ini ditanggulangi? Yaitu biasa dengan sistem drainase dan sistem irigasi yang baik. Biasanya petani membuka lubang di ujung kotaknya untuk mengaliri air kotak irigasi. Jadi air yang turun bisa mengalir. Dalam gagal panen padi ini atau beras ini ada yang pernah Pak? Ada Bu. Nah, kebetulan saya pernah menelusuri yaitu di Kecamatan Caringin. Nah, dia juga gagal panen dan habis dalam 1 hektar. Itu bisa terjadi tuh karena memang penyuluh atau Bapak itu baru mengetahuinya setelah gagal panen, atau petaninya yang laporan gitu Pak? Jadi Bu, kemarin tuh petani itu saya mendatanginya pas waktu setelah gagal panen. Nah, jadi saya tidak tahu Bu. Nah, seharusnya petani itu harus sering berkonsultasi bersama penyuluh. Nah, agar tidak Ada kegagalan gitu ya? ada tidak kegagalan dan tidak miskomunikasi juga Bu bersama penyuluhnya juga. Mungkin penyuluh itu bisa bantu kali ya? Oke, nah itu sobat peternak, kalau misalnya sebagai seseorang yang mempunyai pertanian atau sobat peternak sebagai petani,
jika akan menghadapi musim hujan, dimana kita juga harus melihat faktor pola tanamnya. Terus sobat peternak ini harus dilihat dulu nih, kalau misalnya mau nanam apa. Terus juga selain itu harus ada yang namanya sistem drainase dan juga sistem irigasinya. Nah, itu tadi bersama Pak Alfariji kita membahas tentang pertanian dan juga bersama Budinia. Tapi sekarang kita juga mau mendengarkan bagaimana sih dalam sistem peternakan menghadapi musim hujan. Nah, saya baru dengar bahwa sebenarnya Budinia ini juga merupakan peternak sapi. Beliau juga berpengalaman dalam peternakan. Jadi kita akan menanyakan ke Budinia bagaimana situasi dan juga strategi menghadapi musim penghujan ini sebagai peternak. Oke, baik. Untuk Budinia nih, kan sebagai seorang yang berpengalaman dalam peternakan, saya dengar juga ibu mempunyai peternakan sapi ya, Bu. Kalau boleh tahu itu sapinya sapi potong atau sapi perah? Kalau saya itu lebih memeliharanya tuh ke sapi potong. Karena apa? Karena memang lebih enak melihara sapi potong, dari mulai cara pemgemukannya ataupun cara untuk membangun kandang. Saya dengar juga ibu ini bukan cuma ada di daerah ini kan yang punya peternakan sapinya juga ya. Saya kemarin tuh sempat ke Malang ya, Bu. Jadi saya cuman maulah jalan-jalan gitu ya ke Malang. Terus saya sempat lihat ada yang namanya peternakan berkah ya, Bu. Berkah peternakan berkah farm ya kalau nggak salah. Itu punya ibu juga ya? Masya Allah, alhamdulillah ya Bu, itu punya saya dan saya itu dirikan dengan suami saya. Oh, bersama suami ibu. Oke. Nah, dalam musim penghujan ini kan pasti ada tantangannya ya, Bu. Kira-kira dalam masa peternakan ini, apakah ada di musim hujan ini treatment khusus atau strategi yang harus dilaksanakan gitu? Jadi biasanya Bu, dalam musim penghujan ini saya dan tim saya yang ada di kandang itu saya melakukan evaluasi nih. Misalnya penghujan ini tuh terlalu terancam untuk ternak. Biasanya ayam berenang itu bisa menjadi sarang wabah nyamuk, itu menjadi faktor utama kan untuk menyebabkan penyakit. Jadi saya dan karyawan saya itu memutuskan untuk membuat drainase yang lebih tahan terhadap curah hujan gitu. Jadi air yang mengalir itu akan terus mengalir, kemudian rajin menyanitasasi kandang. Jadi setiap pagi dan sore hari itu kandang selalu disanitasi agar ternak tersebut tidak mudah tergelincir dan tidak ada wabah penyakit. Kalau misalkan untuk tadi kan udah disebutin tentang wabah penyakit ya, Bu. Saya juga pernah baca dalam musim penghujan ini ada beberapa kayak vektor-vektor penyakit itu tumbuh, di mana juga bisa banyak virus dan juga bakteri. Kira-kira kalau misalnya dalam penghujan ini bisa apa aja sih penyakit yang sering timbul dalam peternakan ini, Bu? Jadi penyakit yang biasanya sering pada musim hujan ini tuh Bu, biasanya diare, mastitis, kolera. Jadi untuk menanggulangi penyakit tersebut, saya dan para karyawan saya itu melakukan evaluasi perkandangan pada ternakan. Nah, itu dia tadi mengenai tentang penyakit. Kita akan menanyakan beberapa salah satunya penyakit cacingan yang memang sering terjadi pada ternak. Nah, Ibu, apakah untuk cacingan ini kan di manusia juga pernah terjadi atau sering juga terjadi ya? Nah, untuk obatnya tersendiri apakah untuk ternak dan juga manusia itu obatnya sama gitu kan, sering dikasih apa sih? Kombantrin ya, Bu. Nah, itu bisa nggak dikasih gitu kira-kira? Kalau masalah untuk obat cacingnya sendiri itu Bu, obat cacing manusia itu bisa dikonsumsi oleh hewan, akan tetapi tidak berdampak apapun pada hewan tersebut. Karena apa? Karena cacing yang terdapat dalam tubuh hewan dan manusia itu berbeda. Begitu juga kebalikannya, obat hewan yang dikonsumsi untuk hewan itu tidak bisa dikonsumsi untuk manusia karena memang dikhususkan untuk hewan tersebut. Oke, begitu tentang penyakit ya, Bu. Kalau saya lihat nih ya, kayak Pak Marsha ini kayak mau nanya gitu ya, kayak kepo gitu ya, Pak.
Kira-kira Bapak mau nanya apa, Pak? Nah, pertama tuh kan saya baru dengar itu kan Bu, yang penyakit mastitis itu kan Bu. Itu tuh penyakit pada apa ya Bu itu? Baik Pak, Bapak tadi menanyakan mengenai penyakit mastitis. Jadi penyakit mastitis itu biasanya penyakit yang menyerang ternak ruminansia, di mana penyakit ini menyerang kelenjar susu pada ternak tersebut, baik kambing, sapi, kerbau maupun hewan ternak ruminansia yang menyusui lainnya. Jadi Bu, ciri-ciri penyakit mastitis itu bagaimana Bu? Terus penyebabnya tuh apa Bu itu? Baik Pak Marcel, jadi ciri-ciri penyakit mastitis itu biasanya dia terjadi pembengkakan pada ambing, kemerahan, serta pengurangannya fungsi ambing tersebut. Nah biasanya juga ini disebabkan oleh peternak susu atau peternak sapi perah itu yang memerah susunya tidak secara steril dan tidak dihabiskan sekaligus. Jadi itu membuat pembekuan pada susu tersebut. Jadi Bu, kan saya kan punya ternak kambing kan Bu. Nah, terus tuh nafsu makannya tuh banyak tapi tidak bisa gemuk-gemuk gitu. Terus itu faktor-faktor apa sih Bu yang menyebabkan itu terjadi Bu? Jadi kalau saya dengar dari kasus Pak Marcel ini, kemungkinan ternak Bapak itu yang pertama cacingan Pak. Jadi memang dia nafsu makannya banyak, akan tetapi bobot badannya tidak naik. Itu bisa Bapak lihat tanda-tanda cacingan itu seperti apa, dan Bapak bisa memberikan obat cacing. Lalu kemudian yang kedua itu mungkin dari manajemen pemeliharaannya, seperti pakannya. Nah mungkin juga dari formulasi pakan yang Bapak berikan itu tidak cukup untuk membutuhi kebutuhan ternak tersebut. Itu ya Bu. Makasih ya Bu atas informasinya dan masukannya. Oke, gimana Pak Marcel, udah cukup tadi nih pertanyaannya? Udah cukup banget Bu. Udah. Nah, oke Ibu, aku juga mau nanya nih Bu. Kalau misalnya kan tadi ngomongin tentang penyakit. Kalau misalnya ternak kita itu udah dilihat nih kayak ada yang aneh lah gitu ya, udah lemas, kayak Pak Marcel nih, kenapa lemes Pak? Lagi puasa ya? Puasa Bu ini. Oh puasa, Masya Allah. Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Oke. Jadi kayak gini Bu, ya kalau udah ada masalah nih kelihatan. Nah itu ada prosedurnya nggak sih? Kira-kira gimana bagusnya? Jadi baik Bu, saya jelaskan biasanya itu kalau dari peternak sendiri itu menghubungi penyuluh, karena mungkin peternak itu hanya mengenal penyuluh, tidak mengenal dokter hewan terdekat. Jadi kemudian penyuluh itu tidak bisa menangani, akan tetapi penyuluh tersebut memberi masukan dengan cara memisahkan kandang tersebut, kemudian membersihkan kandangnya, lalu penyuluh melaporkan kepada dokter hewan yang terkait. Oh gitu. Jadi emang sih ya Bu, saya juga di sini baru malah nggak tahu gitu dokter hewan itu sebenarnya gimana gitu. Jadi lebih baik ke penyuluh dulu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ternaknya ada yang dapat kelihatan udah ada yang aneh gitu, jadi kalian bisa menghubungin, apalagi di wilayah Nabili bisa menghubungi penyuluh Bu Dinia dan juga Pak Pariji. Oke, tadi kita bersama dengan Bapak Ibu penyuluh mengenai sesuatu yang memang harus dihadapi. Nah, kita beralih ke narasumber yang ketiga, yaitu Pak Marcel selaku petani dan juga peternak yang sangat berpengalaman. Nah, Bapak, apakah ada tips khusus dan yang bisa Bapak berikan kepada kita untuk menghadapi musim penghujan ini? Sama seperti dia jelasin tadi, seperti jelasin Bapak penyuluh dan Ibu penyuluh ini, dan saya setuju dengan Ibu Dinia tadi yang kalau musim penghujan gitu ternak gampang mengalami penyakit. Dan kalau saya tuh manen stok pakan ternak tuh biasanya banyak Bu untuk keperluan ntar di musim kemarau ntar, dan biasanya saya buat silase terlebih dahulu Bu. Oke, untuk silase ya Pak. Tadi kan biasanya memang ini salah satu solusi yang saya memang sering dengar gitu, kalau misalnya di musim hujan ini karena banyaknya hijauan yang tumbuh ya Pak.
sering ada melakukan silase. Nah, itu kalau misalnya Bapak ini untuk skala peternakan Bapak sering membuat silasenya berapa kilo, Pak? Biasanya cukup banyak ya Bu. Biasanya tuh sampai 300 kilo Bu. Dan untuk bahan-bahannya tuh gampang Bu, gampang ditemuin dari rumah saja tuh. Biasanya memakai rumput gajah. Kan soalnya rumah saya kan banyak rumput gajahnya juga. Dan untuk pembuatannya tuh biasanya saya masukin drum, terus saya campur molasses, terus langsung biasanya nunggu 3 bulan udah jadi Bu silasenya. 3 bulan ya Pak? Bukannya perasaan kelamaan? Maaf Bu, itu biasanya 3 minggu. Oh. 3 bulan tuh biasanya itu Bu, untuk masa jangka waktu panjang itu Untuk menuhinnya ya? Bu. Oh, saya kaget tadi 3 bulan. Yang ada udah pada kurus itu sapi-sapinya. Bapak juga kan tadi kan dijelasin kalau Bapak ini petani cabai juga. Kalau boleh tahu, ini Bapak ini kan udah berhektar-hektar. Nah, saya juga tahu kalau misalnya cabai ini di panennya itu setiap hari ya Pak? Iya Bu, itu sampai berkintal-kintal. Oh, berkintal-kintal ya. Nggak aneh sih ya, karena udah berhektar terus tiap hari berkintal. Mantap ini emang Pak Marcel. Kalau misalnya itu untuk penjualannya itu Bapak ke pasar-pasar kecil atau juga dikasih ke perusahaan? Biasanya tuh udah ada perusahaan dan udah ada pasar kecil juga Bu. Oh, jadi menyeluruh gitu ya Iya, Pak? biasanya menurut gitu. Kalau misalnya untuk musim hujan ini kan sangat riskan gitu ya Pak, apalagi memang dipanennya tiap hari. Terus kan namanya juga petani yang misalnya yang mau ngambil kan bisa kehalang sama hujan, susah gitu. Nah, kira-kira ya Pak, kalau misalnya keadaan untuk tanaman cabenya itu gimana ya Pak kalau misalnya hujan gini? Kalau punya saya tuh biasanya mempunyai 2 jenis Bu. Ada yang di dalam ruangan, biasanya ruangannya tuh terbuat dari plastik, terus atasnya parnet Bu. Paranet ya? Iya. Jadi itu gimana Pak? Kan misalnya hujan nih turun, nah airnya itu menggenang atau enggak di sekitar situ? Enggak Bu, biasanya kan dibuat irigasi gitu kan Bu. Irigasinya harus lancar lah ibaratnya Bu. Lancar ya? Udah harus dicek gitu. Oke. Jadi lumayan memang Bapak Marcel ini dalam beternak dan juga pertanian itu sangat sukses ya Pak Bu. Bapak, alhamdulillah. Kalau misalnya saya mau tahu kan, kalau dalam petani ini kan pasti membutuhkan banyak orang ya. Bapak ini kayak petugasnya itu dari luar daerah atau dari daerah Bapak? Alhamdulillah saya tuh mengambil karyawan-karyawan tuh dari tetangga-tetangga saya gitu Bu. Tetangga-tetangga sangat luar biasa. Sekarang ada lowongan kerja nggak Pak? Biasanya ada Bu, Oh ada. macul Bu biasanya. Oh masuk. Oke, buat teman-teman yang misalnya mau saya habis lulus nih, Gabut tapi gitu. gabut ya, mau ada kerjaan, mungkin bisa hubungin Pak Marcel ya. Ngarit, macul gitu. Cul, oke. Enggak lawan gitu. Apalagi mau tadi buka sawi ya? Oh iya Bu. Sawi. Sayur-sayuran gitulah Bu, sawi terutama gitu Bu. Kalau boleh tahu Bapak, kan Bapak ini memang saya tahunya bukan dari Sinagara ya. Kalau misalnya cabenya itu Bapak ada di mana Pak? Daerah mana? Biasanya kalau cabai itu di daerah Lembang Bu. Oh di Lembang. Kalau sawinya di Lembang juga mau rencana di Ya situ? kebetulan tuh mau rencananya di situ Bu. Oh, jadi memang luar biasa sekali ya Pak Marcel ini. Oke. Gimana nih Bapak Ibu, kalau misalkan cocok gak nih para pemuda ini seperti Bapak Marcel ini gitu, sangat berani terus sangat peduli juga kepada rekan-rekannya yang ada di desa mengajak gitu ya. Menurut pandangan Bapak sama Ibu sebagai generasi, apalagi kan sekarang membutuhkan yang namanya regenerasi ya, pembaruan remaja gitu untuk berminat kepada sistem pertanian dan peternakan. Menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya sih cocok sebagai Bapak Marcel ini karena
membangun keterampilan yang sangat tinggi dan bisa memajukan masyarakatnya ataupun tetangga-tangganya yang lebih maju gitu. Nanti Bapak kayaknya kita harus ada seminar ya sih ya buat ke apa namanya biasanya SMK ya, SMK pertanian ya biasanya. Kapan-kapan main ke situ aja Bu, ke rumah. Oke, kita adain. Bapak nih cocok di kelompok tani dari wilayah 6 yang bisa datang ke apa nih namanya kalau misalnya pertanian mau peternakan Bapak apa namanya Pak? Safari Farm. Oh, Safari Farm. Memang dari safari itu beragam ya, Iya, ada banyaknya ya. ada banyak. Oke. Kira-kira nih kan kalau pertanian tuh tadi cabai, mau ada sawi. Nah, kalau misalnya peternakannya kambing, mau nggak sapi gitu? Atau mau ini bekerja sama gitu sama Ibu Dinia juga? Ya mau aja sih Bu, Hmm. kan apa salahnya mencoba gitu Bu. Oh, apa salahnya mencoba? Memang luar biasa ya. Nah, untuk Pak Apariji, sebenarnya saya juga lupa ini. Bapak juga memang punya pertanian dan juga peternakan ya. Untuk pertanian kemarin sebenarnya saya sempat ke kebun yang kan saya temenan sama anaknya Pak Apariji ini. Namanya Irian ya, saya tahunya. Oke, kemarin tuh saya diajak ke apa namanya kebun ya salaknya. Memang Bapak ini sangat punya ini ya salak ya Pak. Iya. Itu kalau saya tahu boleh tahu itu berapa hektar ya? Saya itu mempunyai kebun salak itu sekitar 2 hektar. Oh, 2 hektar, mantap sekali. Itu kalau misalnya pemasarannya itu gimana Pak untuk salak? Biasanya saya langsung diborong dulu. Orang gitu ya sama yang ada yang Ada yang pembeli itu langsung diangkut. Oh begitu, luar biasa ya. Jadi selain sebagai penyuluh, tapi Bapak Ibu ini juga mempraktikkan pertanian dan juga peternakannya. Apakah Bapak sama Ibu mempunyai pesan kepada apa sebelum mengakhiri acara ini gitu? Ada pesan nggak untuk para penonton kita gitu? Milenial. Iya, para milenial ini kira-kira. Ibu ada Bu? Nah, mungkin untuk petani-petani milenial itu kita tuh jangan takut untuk mencoba segala sesuatu. Mungkin kita itu bisa jatuh bangkit. Nah, itu memungkinkan peluang kita sebenarnya Bu, karena dari itu juga kita mendapatkan pengalaman gitu. Jadi kayak Pak Marcel nih, usianya masih muda, akan tetapi ladangnya sudah luas, kemudian juga peternakannya sudah lumayan bagus. Jadi gitu, kita jangan takut untuk sharing-sharing ke depannya. Ya, iya, begitu. Oke, nah itu dia pesan yang sangat penting dari Bu Dinia kepada kalian semua para sobat peternak. Oke. Dalam hal ini kita sudah mendekati akhir dari acara ya, dari ujung acara. Sebelumnya saya ingin memberi simpulan bahwasannya dalam menghadapi musim penghujan ini sangat banyak tantangannya dan juga banyak strateginya. Tetapi jangan lupa di dekat kalian ada penyuluh, ada pemerintah yang membantu, dan juga jika kalian ingin menghadapi sesuatu dengan mudah, baik di pertanian dan peternakan, bisa selalu hubungi dengan penyuluh yang selalu siap sedia untuk menemani Bapak Ibu sobat peternak. Nah, dari sini kami dari podcast Dupan Dunia Peternakan pamit undur diri. Jangan takut gagal, sukses selalu, jaga kesehatannya. Terima kasih. Jangan patah semangat gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Mantul.